Halo teman-teman, kali ini kita membahas alat apa saja pendukung untuk kegiatan di laboratorium. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah plastik clip dan staples. Ini digunakan misalnya untuk membuat hapusan darah kan. Kemudian plat tetes ini digunakan untuk pemeriksaan Widal slide ya. Jadi Widal slide menggunakan plat tetes lebih mudah karena cairannya itu menyatu di dalam plat tetes, sehingga lebih mudah untuk melihat aglutinasinya pada saat direaksikan di rotator. Kemudian yang kedua yaitu adalah ini pipet. Kita ambil. Nah, pipet ini adalah syring yang disambung dengan selang dan blue tip. Ini ditempelkan nanti dengan pipet Westergren untuk mempermudah menyedot darah pada pipet Westergren. Jadi tidak perlu kita menggunakan bola isap atau menggunakan pengisap yang lain. Ini pengisap yang paling mudah dan praktis dan sangat baik. Nah, itu kira-kira. Kemudian lanjut lagi. Apa saja setelah itu? Nah, jadi teman-teman yang lain-lain bisa kita lihat di sini adalah salah satunya adalah timer. Timer banyak membantu dalam hal pemeriksaan atau pelayanan di laboratorium, yaitu memberikan waktu atau penanda waktu untuk inkubasi. Salah satunya mungkin yang paling penting adalah pemeriksaan dry fit, memberikan batasan waktu yang misalnya kurang lebih 15 menit memeriksa refit. Jadi dengan adanya bunyi dring pada timer itu akan mempermudah dan membantu pekerjaan di laboratorium. Nah, kemudian apalagi ya, biasalah seperti biasa spidol, marker, marker. Di sini ada yang board marker, ada juga yang permanen. Ini dapat digunakan juga di laboratorium untuk membantu menunjang kelancaran kegiatan pelayanan di laboratorium. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu apa lagi? Nah, ini teman-teman, lancet ini yang banyak berperan dalam hal untuk mengambil atau menjepit tabung vakum yang kita masukkan di centrifuge. Ini lancet yang sederhana tapi banyak manfaatnya juga. Ini kan penggunaan lancet ini menghindarkan kita dari kontaminasi tabung reaksi yang misalnya mengalami kerusakan atau pecah di sentrifugasi. Kemudian lanjut lagi, apa saja lagi? Ini tisu ini penting juga untuk sebagai bantalan atau sebagai untuk membersihkan bekas darah yang ada pada tabung atau yellow tip atau blue tip atau yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini hair dryer. Hair dryer ini digunakan untuk mengeringkan sediaan hapus darah, baik yang baru dihapus atau yang sudah diwarnai untuk dikeringkan. Jadi penting sekali hair dryer teman-teman di laboratorium untuk memilikinya. Walaupun hair dryer ini wattnya tinggi, tidak cocok untuk laboratorium yang mempunyai ketersediaan listrik yang tidak banyak. Jadi teman-teman pikirkan juga dalam hal ini untuk hair dryer penggunaannya.
Lalu yang penting lagi salah satunya yaitu penyeimbang centrifuge. Ada tabung untuk menyeimbangkan centrifuge. Nah, jadi disiapkan tabungnya, volumenya yang berbeda-beda tapi hampir mirip sama dan sudah ditakar. Jadi kalau misalnya volumenya cukup banyak atau sedikit, ini kita bisa tinggal mengganti tabung-tabung tutup ungu, tutup merah ini untuk menyeimbangkan sentrifugasi spesimen yang kita periksa. Lalu kira-kira apa lagi? Nah, ini salah satunya ini aqua injeksi steril ukuran kecil. Ini penting untuk melarutkan serum kontrol. Jadi serum kontrol lebih paling terbaik melarutkannya dengan bantuan aqua injeksi. Aquaflow injeksi ini merupakan aqua bides. Jadi sangat kemurahannya sangat bagus ketimbang aquades biasa. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya berikan masukan kepada teman-teman, beberapa hal yang mau nunjang untuk kegiatan-kegiatan di laboratorium selain penggunaan alat-alat seperti micropipette atau hal-hal lain. Kemudian ini ada jenis-jenis buffer, kemudian ini NaCl. Nah, ini teman-teman, sebenarnya ini bukan conditioning solution teman-teman. Jadi teman-teman kalau hapusan darah ingin mudah memfiksasinya, tinggal teman-teman menyiapkan botol seperti ini, lalu isikan dengan metanol dengan membuka isinya, lalu pada saat ingin penggunaannya tinggal tutup bagian atasnya diangkat, terbuka, lalu teteskan di hapusan darahnya teman-teman. Ini hapusan darah, teteskan metanol, nah lalu keringkan. Jadi untuk dan mencegah metanol menguap dengan cara dilipat. Mudah kan? Lalu di sini ada juga, ini saya ambil ya. Nah, ini juga membantu teman-teman untuk melakukan pemeriksaan yang lebih praktis. Capillary tube 20 mikroliter, kuantitinya isinya 25 vis. Nah, di sini ini untuk mengambil spesimen darah atau serum pada pemeriksaan rapid. Jadi tinggal ngambil pakai ini lebih mudah dan lebih praktis. Juga membantu mengambil hal-hal untuk kegiatan VOCT, misalnya untuk VOCT, HbA1c. Nah, ini lebih mudah pakai ini mengambil spesimen darahnya. Lalu ada juga yang membantu kegiatan sehari-hari kita yaitu pipet tetes kecil atau pendek. Kemudian lagi bisa juga yang lain-lain. Nah, ini bola isap teman-teman, bola isap yang konvensional yang memang lama sekali. Tapi kalau di dunia kebidanan bola isap ini digunakan untuk menyedot cairan yang mungkin terminum atau masuk ke hidung bayi yang baru lahir. Beda fungsi ya di laboratorium dengan di kebidanan. Apalagi teman-teman ya, mungkin itu saja yang kita review. Mungkin nanti yang kita review selanjutnya ada juga yang hal-hal yang lain, termasuk ini masalah penggunaan ini tusuk gigi ini ada serbaguna, bisa untuk mengoles putum. Tapi kalau di sini tusuk gigi bisa digunakan misalnya untuk mengambil darah sedikit untuk dibuat hapusan darah. Tapi kalau saya sih lebih senang menggunakan yellow tip untuk mengambil darah untuk membuat hapusan darah. Nah, itu saja teman-teman review kita tentang alat-alat penunjang yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan di laboratorium. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Oke deh, sampai jumpa. Bye.